Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Selasa 16 September 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama Koran Tribun Timur terkait dengan Vietnam ramaikan mobil listrik Makassar. Gubernur kemudian meresmikan Green SM di kawasan CPI Makassar. Awalnya 2021, Hyundai dari Korea menjajal di masa pandemi. Sukses 12 bulan menyusul Wuling China. Sejak itu, Tribun Timur mencatat sudah diundang launching 11 dealer EV, 9 diantaranya asal China. Jumlah dealer dan merek EV China ini bahkan sudah ungguli mobil konvensional Jepang, Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Nissan hingga Suzuki. Strategi banting harga biasa, perluas area sales juga sudah. Setelah Goa kini ekspansi ke Maros, 33 km ke utara Makassar. Pekan lalu, 9 September 2025, Jeep Baik buka showroom di Maros. Pada Senin 15 September 2025 kemarin, giliran mobil Vietnam dengan merek VinFast menambah tensi perang. Bukan showroom ataupun juga launching varian teranyar saja. EV Vietnam promo EV Car dengan aplikasi layanan taksi daring. Toko diundang level gubernur, legislator hingga kepala dinas. Harganya dibanting habis dibanding taksi online pemain lama. 4 tahun Makassar menjadi palagan perang dagang mobil listrik dunia. Bisa dilihat datanya Tribuners dari Hyundai Korea Selatan, PT Goa Modern Motor Jalan Hasanuddin Goa, PT Sinar Galesong Mobilindo Jalan Veterani, pionir mobil EV di Makassar. Kemudian disusul oleh Wuling, MG Motor, ada juga Chery, Neta, Jetour, kemudian Jayco, Baik, Ion, MG Motor, dan ada VinFast dari Vietnam yang saat ini berlokasi di Jalan Veteran Selatan, Mamajang, yang masuk pada 30 Agustus 2024 di Green SM Taxi 15 September 2025. Kemudian untuk colokan SPKLU di Sulsel berjumlah ada 57 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. SPKLU khusus pengisian kendaraan listrik, motor dan mobil. Dayanya antara 22 kW hingga 240 kW, cocok untuk pengisian cepat atau fast atau ultra fast. SPLU lebih umum, bisa mengisi perangkat elektronik, sepeda motor listrik, power bank, kapasitas daya 5,5 kVA sampai 22 kVA, Wuling plus 1. Di Makassar dan Sulsel hingga Juni 2025 ada 57 titik SPLU dengan 54 di Makassar. Makassar menjadi kota dengan rasio elektrifasi tinggi sekira 94% dan yang paling siap dukung Ecosmos EV dari sisi infrastruktur dasar Kementerian SDM. Untuk SPKLU, PLN pada tahun 2022 meresmikan 3 unit di Makassar. Total 10 unit di seluruh regional Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk tahun 2026, dengan target tambahan 14 unit lagi, 2 hingga 3 tiap provinsinya. Persaingan transportasi publik modern dan ramah lingkungan di Kota Makassar makin sengit. Kehadiran 200 unit Green Smart Mobility, mobil listrik asal Vietnam di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini membuka babak baru pertarungan. Dalam industri transportasi, pada Senin 15 September 2025, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meresmikan taksi listrik itu di kawasan Center Point of Indonesia. Masyarakat pun kini disuguhi berbagai pilihan moda yang tidak hanya praktis, tapi juga ramah lingkungan. Namun di balik potensi itu muncul sejumlah tantangan. Persaingan antar operator transportasi online semakin ketat. Ditambah keterbatasan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
Tanpa pengaturan baik, persaingan bisa berujung konflik di lapangan. Kemudian GSM pertama di luar Pulau Jawa. Pengamat ekonomi Universitas Bosowa, Lukman, menilai kendaraan listrik jawaban atas tantangan krisis lingkungan dan sekaligus memberi keuntungan bagi pengguna. Pengguna kendaraan listrik dapat menghemat biaya operasional cukup signifikan. Perkembangan kendaraan listrik juga mendapat dukungan pemerintah melalui insentif pajak. Saat ini, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 100% ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat hanya perlu membayar 2% dari harga jual. Meski infrastruktur di Makassar masih terbatas, sejumlah pihak mulai berinvestasi untuk membangun SPKLU di Makassar dan memperluas layanan taksi listrik. Ini langkah awal yang menjanjikan, ujarnya. Namun, Lukman mengingatkan masih ada tantangan perlu diselesaikan, antara lain harga kendaraan listrik relatif tinggi. Kemudian keterbatasan jumlah SPKLU serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat kendaraan listrik. Senada dengan itu, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutarjo Tui, menilai kendaraan listrik sangat berpotensial dikembangkan sebagai bisnis transportasi, khususnya layanan taksi online. Kendaraan listrik mampu bersaing dengan moda transportasi lain, baik konvensional maupun taksi online berbahan bakar fosil. Dari sisi konsumen, mereka itu tentu menginginkan tarif yang lebih terjangkau, dengan layanan prima serta keamanan yang terjamin. Ia menambahkan, hadirnya taksi listrik di Makassar tidak hanya menjadi solusi ramah lingkungan, tapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru. Kehadiran moda tersebut diharapkan sekaligus membantu mengurangi tingkat kemacetan di kota. Green SM, penyedia layanan taksi listrik premium asal Vietnam, resmi meluncurkan armadanya di Makassar setelah sebelumnya sukses beroperasi di Jakarta. Kota ini menjadi pertama di luar Pulau Jawa yang menikmati layanan taksi listrik berbebas emisi dengan standar bintang 5. Managing Director Green SM Indonesia, Denny Chia, menyebut ekspansi ke Makassar sejalan dengan misinya memperluas akses mobilitas ramah lingkungan yang aman, nyaman, dan terjangkau di Indonesia. Pemilihan Makassar dianggap tepat karena posisinya sebagai simpul perdagangan ekonomi dan logistik di kawasan timur Indonesia. Selain itu, program Low Carbon City pemerintah Makassar dinilai sejalan dengan visi Green SM. Makassar sebagai kota pesisir yang dinamis memiliki semangat modernisasi yang sesuai dengan misi Green SM. Kami percaya masyarakat Makassar siap mengadopsi transportasi modern dan berkelanjutan ini, ujar Denny. Berita lain, Tribuners dari halaman utama terkait dengan Geraldine Nadia Talumewo ingin bawa nama Makassar ke ajang dunia. Geraldine Nadia Talumewo atau akrab disapa Gea, Miss Universe 2025 asal Sulawesi, tampil sebagai bintang tamu di podcast Tribun Timur edisi 10 September 2025 dan gadis berdarah Makassar, Manado, dan Jawa ini membagikan kisah perjalanannya hingga berhasil masuk ke dalam jajaran Miss Universe Indonesia 2025 finalis top 16. Geraldine mengaku dunia pageant masih hal baru baginya. Meski sudah cukup aktif di dunia modeling dan runway fashion, ia menyadari kompetisi kecantikan memiliki tantangan berbeda. Keputusan Geraldine mengikuti audisi Miss Universe Indonesia juga cukup mendadak. Ia baru mendaftarkan diri sehari sebelum penutupan audisi. Tak disangka, langkah nekatnya itu justru membawanya lolos ke 30 besar hingga akhirnya berhasil menembus posisi 16 besar berkat penilaian dari juri. Sebagai finalis, Geraldine kini tengah fokus mempersiapkan diri jelang karantina dan Grand Final pada 22 September 2025 mendatang di Jakarta. Ia rutin berlatih catwalk, public speaking, hingga mengikuti berbagai sesi photoshoot. Selain itu, ia juga aktif melakukan audiensi dan gathering dengan pageant lovers di Makassar sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dari masyarakat.
Berita lainnya Tribuners dari halaman utama terkait dengan pertandingan Athletic versus Arsenal, The Gunners bidik rekor. Arsenal membidik rekor menarik melawan klub Spanyol saat bertandang ke kandang Athletic Bilbao di Liga Champion. Pertandingan digelar di Stadion San Mamés pada Selasa 16 September 2025 pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertemuan kedua di antara kedua tim. Rekor menarik bisa diukir Arsenal di laga yang digelar di San Mamés jika mampu menaklukkan Bilbao. Mereka akan menjadi tim pertama dari Inggris yang mengalahkan klub Spanyol dalam 6 laga beruntun di Liga Champions. Setelah sebelumnya mereka menundukkan Real Madrid, Sevilla, dan Girona. Athletic Bilbao dan Arsenal pernah bertemu di Emirates Cup 2025 pada 9 Agustus 2025 yang berakhir dengan kemenangan telak Arsenal dengan skor 3-0. Beralih ke halaman 3 Tribuners terkait dengan TKN Saromase dibangun di Talumae. Bunda Paut Sidrap mengatakan pendidikan anak usia dini fondasi masa depan. Pembangunan unit sekolah baru TK Negeri Saromase di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dimulai pada Minggu 14 September 2025 lalu. Peletakan batu pertama dipimpin Bunda Paut Sidrap, Hajah Haslinda Syahrudin, disaksikan Camat Watang Sidenreng Arnold Baramuli. Turut hadir Kabid Paut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap, Rahmat Hambaling, Kepala Desa Talumae Satri, jajaran Bunda Paut Sidrap, kemudian tokoh masyarakat, tenaga pendidik, serta warga setempat. USB TK Negeri Saromase dibangun di atas lahan hibah Haslinda Syahrudin seluas 1.000 meter persegi. Hibah ini dinilai sebagai bukti nyata kepedulian terhadap masa depan pendidikan anak usia dini, khususnya di Talumae. Alhamdulillah ini menjadi awal langkah besar untuk masa depan anak-anak kita. Saya berharap setiap anak memperoleh pendidikan bermutu, terutama pada usia emas mereka, ujarnya. Haslinda menegaskan pendidikan anak usia dini adalah fondasi penting pembentukan karakter. Anak-anak usia dini adalah generasi penerus, agen perubahan, bahkan calon pemimpin masa depan. Karena itu mereka perlu mendapatkan pendidikan layak, tidak hanya di kota tetapi juga di desa. Kehadiran sekolah ini disambut antusias masyarakat dan diyakini memberi dampak positif bagi anak-anak maupun perkembangan desa. Hibah lahan tersebut dianggap bukan sekadar ruang fisik sekolah, tetapi juga simbol kepedulian dan harapan baru. Semoga pembangunan ini memotivasi kita semua bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Sidrap. Mari jadikan pendidikan sebagai investasi utama masa depan. Kemudian murid SD Campagaya segera nikmati gedung baru. UPT SD Negeri Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesung Utara, Kabupaten Takalar segera memiliki gedung baru. Ditegaskan Bupati Takalar Muhammad Firdaus Dengmanye saat berkunjung ke sekolah tersebut pada Senin 15 September 2025. Renovasi sekolah sebelumnya tertunda sejak 2021 akibat sengketa lahan seluas 5 hektar yang diklaim 8 ahli waris. Akibatnya 3 ruang kelas terbengkalai dan proses belajar tidak maksimal. Sebagian siswa bahkan terpaksa belajar di teras sekolah. Dengmanye menegaskan pendidikan menjadi prioritas pemerintah daerah karena merupakan kebutuhan dasar. Anak-anak ini adalah masa depan bangsa untuk kita dukung bersama-sama, ujarnya. Dengmanye memastikan rehabilitasi gedung dilakukan tahun depan. Nanti diperbaiki sekolahnya lengkap dengan atap dan fasilitasnya, katanya. SD Negeri 95 Campagaya menjadi sekolah kedua yang lahannya dibebaskan setelah SD Negeri Bontonompo di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan. Ada 3 sekolah bermasalah lahannya. Tahun ini target selesai semua, tegas Dengmanye. Acara kunjungan ditutup dengan pendandatanganan kesepakatan antara ahli waris dan juga Pemkab Takalar. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan Bupati Sidrap panen raya di Tondang Pulu. Bupati Sidrap Syahrudin
Alrif hadiri panen raya di Kelurahan Tondang Pulu, Kecamatan Telulimpoe, Sabtu 13 September lalu. Kadis PSDA Andi Safari Renata, Kepala Baprida Herwin, kemudian juga Camat Telulimpoe Asbudi hadir mendampingi, dan hadir juga perwakilan Dinas HPKP serta para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Telulimpoe. Syahar dalam sambutannya berkomitmen tepati janji politiknya saat kampanye di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia menyebut layanan BPJS Kesehatan sudah aktif dan meminta warga segera melapor jika masih menemui kendala. Ia menekankan pentingnya pendidikan, tidak boleh ada anak sidrap yang putus sekolah karena biaya dan pemerintah siap membantu. Bupati menyampaikan sejumlah program berjalan baik mulai dari kelancaran distribusi pupuk, harga gabah yang stabil hingga lampu jalan yang kini berfungsi. Kedepan ia menargetkan peningkatan sektor pertanian melalui pembangunan bor air untuk 182 hektar sawah di Tondang Pulu dengan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian juga selain itu akan disalurkan benih padi untuk 199 hektar lahan. Sidrap harus kembali menjadi lumbung beras dan telur. Untuk itu mari kita bersatu dan saling membantu, ujarnya. Syahrudin juga mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, memangkas pohon, serta mempercantik pekarangan rumah. Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap warga yang sakit agar segera mendapatkan penanganan. Doakan saya bisa membawa Sidrap kembali menjadi lumbung beras, lumbung telur, dan lumbung pangan lainnya, ujarnya. Berita lainnya Tribuners dari halaman 9 terkait dengan Pemkab Luwu bentuk Pokja awasi investasi Masmindo. Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan membentuk Pokja akselerasi dan kolaborasi percepatan investasi PT Masmindo Dwi Area sebagai langkah memperkuat tata kelola investasi di daerah. Pokja dibentuk untuk memastikan proyek strategis berjalan sesuai aturan sekaligus memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Kemudian juga tidak berperan eksekutor, Pokja hadir sebagai ruang koordinasi multi pihak, mempertemukan akademisi, tokoh masyarakat, pengamat lingkungan, hingga pakar hukum. Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi berbasis kajian, mulai dari identifikasi risiko, kemudian juga penyusunan mitigasi, hingga arah kebijakan yang memperkuat peran Satgas Percepatan Investasi. Dengan format ini, Pokja diibaratkan filter transparansi sekaligus jembatan antara kepentingan daerah dan perusahaan. Harapannya, investasi di Luwu tidak hanya sebatas kepatuhan regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi terhadap pembentukan Pokja datang dari kalangan akademisi. Prof. Abrar Saleng, pakar hukum agraria dan sumber daya alam Universitas Hasanuddin, menilai langkah ini strategis dan tugas penting Pokja adalah merumuskan masalah yang bisa diselesaikan oleh Bupati. Karena itu, Pokja harus memahami kewenangan Bupati agar efektif berjalan ke depan, ujarnya. Menurut Prof. Abrar, tantangan investasi seringkali melampaui persoalan perizinan, meliputi sengketa lahan, isu lingkungan, hingga legitimasi sosial. Kehadiran Pokja kini menjadi ruang mediasi, membuka dialog, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Langkah ini menekankan komitmen Pemkab Luwu
bahwa investasi bukan hanya soal modal dan regulasi, melainkan juga terlibatnya masyarakat, legitimasi, serta keberlanjutan. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 9 koran Tribun Timur dengan headline Munafri mengatakan ASN jangan flexing. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melarang keras aparatur sipil negara memamerkan kekayaan atau bergaya hidup mewah alias flexing. Larangan itu dikatakan Munafri saat memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Senin kemarin 15 September 2025. Menurutnya, gaya hidup mewah dapat menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan publik terhadap ASN. Dan juga ia meminta ASN tampil sederhana, menjunjung integritas, serta menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama. Munafri juga menekankan pentingnya sikap dewasa dalam menghadapi kritik. ASN katanya tidak boleh reaktif, melainkan harus mampu memberi solusi dan juga pandangan konstruktif. Di ruang publik pasti ada masukan dan juga kritik, apalagi terhadap ASN. Jangan berlebihan dalam merespon, bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi bagaimana kita mampu berpikir dan memberikan cara pandang untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Selain soal etika, ia menegaskan perlunya kerja lintas sektor. Seluruh perangkat pemerintah kota adalah satu kesatuan tim yang harus bergerak bersama. Saya dipilih sebagai pemimpin kesatuan besar ini. Tugas saya membentuk tim yang kuat, lengkap, dan bermanfaat bagi masyarakat, ucapnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya memperingati seluruh pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tito Karnavian menegaskan pejabat publik harus menunjukkan sikap sederhana dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak hanya pejabat tetapi juga keluarga mereka menjaga penampilan dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan, ujar Tito. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait dengan keterangan apa itu flexing? Kebiasaan memamerkan harta, pencapaian, atau gaya hidup mewah di media sosial untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, ataupun membuat orang lain iri. Ciri-cirinya pamer barang mewah, menampilkan gaya hidup eksklusif, memamerkan pencapaian, menunjukkan koneksi eksklusif. Contoh, posting foto makanan di restoran mewah, pamer tas branded, unggah bukti transfer dalam jumlah besar, pamer koleksi jam tangan mahal, pamer perhiasan dengan berlian besar, unggah bukti donasi dalam jumlah besar, kemudian pamer foto kendaraan jet pribadi, unggah foto liburan di resort mewah, unggah video kendarai mobil sport, pamer koleksi sepatu limited edition, menunjukkan medali atau trofi dari kompetisi bergengsi. Cara cerdas menyikapi, tingkatkan rasa percaya diri, praktikkan rasa syukur, bijak gunakan medsos, fokus pengembangan diri, pilih konten positif, pertimbangkan konteks, praktikkan empati, lakukan digital detox, jadi contoh yang baik. Kemudian juga, pemerintah kota mengajak akademisi hingga komunitas membangun pariwisata kota. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong penguatan sinergi antar pemangku kepentingan atau pentahelix dalam memajukan pariwisata kota. Hal itu, ia sampaikan saat menghadiri Tudang Sipulung Pentahelix Pariwisata yang digelar Tourism Community di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Jema, Makassar.
Munafri mendengar masukan dari akademisi, praktisi, komunitas, asosiasi, hingga pelaku industri pariwisata. Menurutnya, Makassar memiliki potensi besar yang harus dikelola lebih terorganisir agar berdampak nyata pada ekonomi dan devisa daerah. Munafri membandingkan pariwisata Indonesia dengan Eropa atau negara maju. Menurutnya, Makassar perlu melonjakkan atau menonjolkan keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki daerah lain, sehingga bisa menjadi daya tarik sekaligus ikon kota. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda, apa yang kita punya dan tidak miliki di tempat lain, itu yang harus kita maksimalkan, ucapnya. Ia menguraikan 3 fokus utama Pemkot mengembangkan pariwisata. Pertama, pembangunan infrastruktur nyata yang mendukung titik-titik destinasi wisata di kota. Kedua, regulasi yang kuat agar pengembangan pariwisata lebih terarah sekaligus melibatkan peran masyarakat. Ketiga, pencarian dana dan pengembangan destinasi baru, termasuk optimalisasi potensi yang selama ini belum terekspos maksimal. Ia juga menyinggung rencana alokasi hingga 5 miliar rupiah per bulan untuk mendukung event nasional dan internasional. Menurutnya, event berskala besar akan menarik lebih banyak pengunjung sekaligus menggerakkan sektor wisata kota. Makassar juga tidak bisa hanya mengandalkan perputaran ekonomi konvensional. Harus ada spot-spot wisata yang dikembangkan secara serius agar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kota. Kemudian juga kolaborasi vokasi MCH cetak generasi siap kerja. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin buka Smart Project Based Learning dan pelatihan berbasis kompetensi di Aula Syekh Yusuf Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Acara untuk memperkuat sinergi pemerintah kota, lembaga pelatihan dan juga masyarakat dalam mencetak generasi muda terampil dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Kepala BBPVP Makassar, Laode Haji Polondu menegaskan dengan dukungan pemerintah kota, peserta harus semakin percaya diri menatap masa depan. Munafri menyampaikan pelatihan vokasi adalah salah satu solusi menjawab tantangan urbanisasi dan kebutuhan tenaga kerja di Makassar. Kota Makassar adalah kota besar dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Tapi ini juga berarti beban yang lebih besar, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Pelatihan vokasi seperti ini adalah jawaban konkret agar masyarakat punya peluang kerja yang layak. Pemkot menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan generasi muda. Program unggulan Munafri Aliyah Makassar Creative Hub penting sebagai pelengkap jalur pendidikan formal dan vokasi. Program tersebut disiapkan untuk memberikan upgrading skill dan specialized knowledge bagi anak muda. Di Makassar Creative Hub, anak-anak kita dibekali keterampilan spesifik sesuai kebutuhan industri. Ini yang membuat mereka bisa langsung siap kerja. Terakhir, Tribuners, terkait dengan Wali Kota Makassar mengarahkan pejabat harus proaktif dan inovatif. Arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin sekaligus menjadi panduan bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk bekerja lebih proaktif, juga mengutamakan kepentingan warga dan menjaga nama baik pemerintah kota di mata publik. Ia berharap pejabat eselon 2 yang baru dilantik segera menunjukkan kinerja optimal dan berorientasi pada target pelayanan masyarakat. Pelantikan ini harus memacu kinerja kita agar lebih maksimal. Saya ingin kemampuan inovasi berpikir kreatif dan membangun gagasan bisa muncul, terutama dalam merespon keluhan masyarakat dan melahirkan program yang bersinergi dengan masyarakat. Menurutnya, pejabat Pemkot tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas, tetapi harus menciptakan peluang baru dan pola pikir terbuka yang menghasilkan program kerja nyata. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411811555
ataupun juga WhatsApp dan SMS ke Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa saksikan juga program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.